Korupsi masih menjadi musuh bebuyutan bagi negeri ini. Banyak uang masyarakat yang akhirnya jatuh ke saku-saku orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, masyarakat sendirilah yang kesusahan dan kesulitan serta menderita atas korupsi. Yuk kita dengar apa kata mereka. Apa dampak dari korupsi? Korupsi itu merusak mental bangsa. Karena itu baik dari awal agar tidak pernah terjadi korupsi, diberikan pemahaman bahwa itu sangat berbahaya. Kalau kita lihat dampak korupsi, kalau saya melihat sih memang ada beberapa dampak yang bisa kita klasifikasikan. Kalau kita bicara dari sisi ekonomi, tentunya korupsi itu menimbulkan high cost ekonomi gitu ya, yang tentunya itu akan menghambat perekonomian secara nasional. Kemudian juga dari sisi itu ada potensial loss nih pendapatan negara. Ya, korupsi itu bisa membuat gagalnya ya sebuah program kegiatan karena tidak dilakukan dengan benar. Kalau secara lebih makro lagi, korupsi bisa memiskinkan sebuah bangsa. Korupsi bagi masyarakat itu ya untuk ekonomi Pak, jadi rakyat kecil-kecil begini yang merasakan Pak, terutama beli sembako susah, sembako otomatis naik. Dampak korupsi kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek lingkungan, otomatis dia akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, membuat stereotip bahwa pemerintah adalah pembuat kebijakan yang buruk gitu ketika ada koruptor. Kemudian dari segi ekonomi pasti mengurangi perekonomian di satu negara gitu ya. Sedangkan di sisi sosial otomatis koruptor akan dijauhi oleh masyarakat di lingkungan. Dampak dari korupsi itu menurut saya kesenjangan sosial, kemiskinan, dan pemerataan pembangunan yang kurang. Salah satu penyebab korupsi adalah pola hidup yang hedon. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Untuk mengatasi gaya hidup hedon, pertama sesuaikan apa yang akan kita jadi priority gitu ya. Jadi kita utamakan kebutuhan nih, jangan keinginan. Itu yang pertama. Kedua, kita konsumsi sesuai dengan pendapatan kita gitu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan yang terakhir tentunya kita harus sering-sering melihat ke orang yang di bawah kita. Jadi dengan bersyukur tentunya menjadi salah satu kunci untuk bisa mengatasi korupsi. Segala tindakan-tindakan yang mengarah kepada hedon mestinya mendapatkan pengawasan dan teguran dari pimpinannya, sehingga hedonisme itu tidak menjadi sebuah praktek yang umum untuk para ASN secara umumnya. Demikian. Berbanyak sedekah ya, menurut saya mungkin. Terus juga ya pola hidup sederhana, minimalis gitu, mungkin bisa jadi tren atau gaya hidup baru bagi teman-teman semua. Caranya adalah dengan menjadi pribadi yang berprinsip, memiliki prinsip yang teguh, tidak mau ikut-ikutan dengan orang lain, serta menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Hukuman yang pas menurut Bapak buat koruptor di negeri ini? Mati. Hukuman ya, yang pasti dimiskinkan sih, benar-benar semua asetnya disita dari sampai nol lah. Dimiskinkan, terus selain dimiskinkan sampai semiskin-miskinnya nih harus dikucilkan juga kali ya dari masyarakat. Soalnya kalau gampang balik ke masyarakat nanti mereka lupa sama kejahatannya. Hukuman yang cocok yaitu mematikan eksistensi mereka dari segala sisi kehidupan. Sepakat bahwa sebaiknya hukuman untuk para koruptor tersebut lebih diperberat, termasuk mungkin dimiskinkan. Saya setuju kalau itu dilakukan. Saya rasa hukuman yang paling pas untuk koruptor adalah dimiskinkan, dan untuk koruptor yang mengambil uang negara dengan jumlah yang sangat banyak seharusnya dihukum dengan hukuman mati. Tentunya koruptor seperti di negara-negara yang lain, agar bisa memberikan efek jerah, saya rasa yang paling tepat adalah minimal hukuman seumur hidup untuk kategori tertentu yang memang bisa memberikan dampak
yang tidak baik untuk bangsa dan negara ini. Pantasnya hukuman mati Pak, soalnya menghabiskan dana, menyengsarakan termasuk rakyat-rakyat ini Pak. Apakah sudah siap menjadi insan anti korupsi? Sangat siap. Ya, siap. 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 Jelas siap. Siap banget dong. Siap. Jawabannya siap memberantas korupsi demi bangsa Indonesia, demi rakyat Indonesia, demi NKRI.